Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi di Zurich Morning Market Call edisi Kamis 14 Oktober 2021. Kita mulai saja untuk pembahasan yang pertama. Seperti biasa kita akan mulai pembahasan mengenai rekapan perdagangan indeks harga saham gabungan dan juga indeks lainnya di dunia, di mana untuk indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin berhasil menguat 0,78%, yang didorong oleh sektor perindustrian, konsumen primer, dan juga keuangan. Sedangkan untuk regional Asia sendiri, terlihat bergerak bervariatif, cenderung melemah, yang masih disebabkan oleh sentimen ekspektasi lonjakan inflasi yang berpotensi akibat dari kenaikan komoditas dunia, yang juga memberikan tekanan pada belanja konsumen serta kondisi keuangan korporasi. Dari bursa Eropa terlihat beberapa indeks regional Eropa mencatatkan penguatan, di mana kalau kita bisa reka perdagangan dari FTSE menguat 0,16%, sedangkan untuk DAX menguat 0,68%. Sementara itu dari indeks utama Wall Street terlihat S&P dan juga Nasdaq masing-masing menguat 0,73% dan juga 0,30%, sedangkan untuk Dow Jones melemah 0,00%. Investor dari Amerika mencermati musim laporan keuangan kuartal ketiga yang akan dirilis dan akan memberikan gambaran seberapa jauh dampak inflasi yang tinggi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari pasar komoditas, harga minyak mentah dunia tercatat melemah dipicu kekhawatiran bahwa pertumbuhan permintaan minyak akan turun karena ekonomi negara-negara maju mengalami tekanan inflasi dari gangguan rantai pasokan dan juga kenaikan dari harga komoditas energi lainnya. Selain itu, batu bara juga tercatat melemah 2,17% akibat dari mulai khawatirnya para investor dan juga trader di pasar komoditas yang melihat adanya satu ancaman baru terhadap kenaikan batu bara yang terjadi, sehingga hal itu menekan harga batu bara untuk jangka waktu saat ini. Sedangkan untuk CPO tercatat masih menguat 3,42%, yang masih disebabkan oleh tingkat ekspor dari negara utama seperti Malaysia dan Indonesia yang terus meningkat di tengah tingkat produksi yang diperkirakan akan menipis seiring dengan penaikan permintaan dan juga tingkat produksi yang tidak bisa mengimbangi tingkat demand tersebut. Penguatan juga terjadi di emas dunia yang menguat 2,01%. Seperti hal umumnya, emas akan bergerak menguat atau bergerak berlawanan arah ketika ada satu ekspektasi inflasi akan terjadi. Safe haven akan menjadi satu instrumen yang difavoritkan oleh para investor ataupun trader di tengah tekanan inflasi yang saat ini dikhawatirkan akan terjadi. Untuk perdagangan hari ini, kami melihat indeks harga saham gabungan akan cenderung bergerak bearish moderate dengan rentang penguatan support dan resisten atau rentang pergerakan di support 6461 dan resisten di 6569. Secara teknikal, indeks harga saham gabungan saat ini retest level resisten di kisaran 6.500 dan hal itu memberikan satu gambaran ataupun satu signal adanya
konsolidasi ataupun koreksi sesaat sebelum nanti akhirnya indeks harga saham gabungan bisa melanjutkan fase penguatan yang sudah terjadi sebelumnya. Dari berita korporasi, kami mencatatkan ada PPRO atau PP Property Tbk yang sudah membukukan marketing sales senilai 539 miliar rupiah sepanjang tahun ini sampai kuartal ketiga tahun 2021. Selain itu ada Archie Indonesia Tbk yang mengalokasikan belanja modal senilai 70 juta US dollar atau sebelumnya di kisaran 70 juta US dollar ke 80 juta US dollar. Selain itu ada Adikarya Tbk yang mencatatkan new contract atau kontrak baru sepanjang tahun ini sampai September senilai 11,3 triliun rupiah. Dari rekomendasi kita pagi hari ini atau di perdagangan ke depannya, kami melihat ada salah satunya yaitu HMSP atau HM Sampurna Tbk, di mana secara teknikal HMSP sudah tembus level dynamic resistant EMA 90 hari, disusul oleh koreksi sepanjang 2 hari kemarin dan dilanjutkan dengan penguatan yang terjadi. Hal ini membentuk pola bullish belt hold yang mengindikasikan adanya signal bullish yang masih akan terus berlanjut. Dengan begitu, kami sarankan untuk trade buy di kisaran 1160 atau Bapak dan Ibu bisa manfaatkan jika ada koreksi yang terjadi di HMSP selama level harga masih di atas 1085 atau level stop loss yang kami tetapkan di 1085. Untuk target price sendiri kami tetapkan di kisaran 1240 untuk target price pertama, sesuai dengan level resisten selanjutnya yang mungkin akan dicapai oleh HMSP. Untuk target price kedua, kami rasa ada satu ruang di mana HMSP punya gap yang bisa dikatakan runaway dan juga sudah cukup lama ditinggalkan oleh HMSP. Dengan adanya hal ini dan juga signal ini, kami rasa target selanjutnya setelah target price pertama bisa ditembus ada di kisaran 1305 atau level setelah menutup level gap tersebut. Selain itu ada MNCN, yang kita lihat di sini MNCN juga sudah break level klasik dan juga dynamic resistant, sehingga kita bisa melihat satu signal yang positif dan juga mengakhiri fase bearish setidaknya dalam jangka waktu panjang untuk frame jangka pendek ini. Dan dengan asumsi bahwa MNCN sudah mengalami koreksi dan beberapa kali harga terus berulang dengan pola koreksi dan juga dilanjutkan dengan penguatan yang akan terjadi di hari selanjutnya. Dengan begitu, kami rasa MNCN punya level resisten selanjutnya yang bisa dicapai atau dicoba untuk diuji, yaitu ada di kisaran 955. Sebelumnya untuk trade buy bisa dimanfaatkan adanya level harga closing di perdagangan kemarin atau di level 915 dengan target price yang tadi sudah saya tetapkan di 955 atau level resisten selanjutnya yang berpotensi untuk diuji oleh MNCN dan 1035 jika harga tembus level tersebut. Untuk stop loss kami tetapkan di batas support yang dimiliki oleh MNCN, yaitu ada di kisaran 890, di mana level ini menjadi bekas resisten yang sudah dicapai oleh MNCN, dan sebelumnya memang resisten ini cukup kuat menahan laju pergerakan dari MNCN, sehingga kami rasa stop loss ini cukup layak untuk dicermati dan juga berpotensi untuk menahan dan menopang pergerakan dari MNCN ke depannya. Selanjutnya ada Tekim, yang kami lihat juga cenderung rebound setelah adanya fase koreksi yang terjadi selama 3 hari, dan selanjutnya harga terus menguat selama 4 hari. Dengan begitu kami rasa Tekim punya potensi untuk
kembali menguji level resisten ya, atau bekas level support di kisaran 8.825, dengan target selanjutnya ada di kisaran 9.600. Untuk trade buy, kami rasa bisa manfaatkan ketika ada pelemahan atau buy on weakness, dan mungkin 8.200 juga bisa dijadikan acuan untuk trading buy di saham Tekim. Dengan stop loss kami tetapkan di level supportnya atau di kisaran 7.950. Selanjutnya ada BTPS yang kita lihat juga membentuk pola bullish belt hold yang diawali dengan 3 candle koreksi yang dilanjutkan dengan satu candle bullish yang cukup panjang. Dari stokastik juga sudah cukup mendukung adanya maksudnya penguatan dengan pergerakan yang cenderung membentuk golden cross di fase atau di area neutral. Dengan begitu, kami rasa BTPS punya peluang untuk kembali bergerak dan menguji level resisten di kisaran 4.120 dengan target price yang pertama ya, mungkin kita bisa sarankan di 3.800 atau manfaatkan ketika ada koreksi. 4.120 menjadi level target price pertama, dan ketika harga menembus level target price pertama, kami rasa harga selanjutnya akan kembali menguji level resisten 4.480. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan di 3.540 atau mendekati atau sesuai dengan level support yang dimiliki oleh BTPS. Untuk edukasi kita sepekan ini, di antaranya kita akan mengadakan kelas edukasi online dengan judul memulai transaksi saham di Poems ID dengan pembahasan Pro Stock Features dengan materi fitur Smart Save, fitur Auto Sweep, dan fitur Smart Plan. Untuk waktu akan diadakan di hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia dan bisa langsung join via Zoom dengan link yang tertera di slide Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya kita akan membahas fundamental analisis mengenai sektor pertambangan batubara dengan materi membahas sektor batubara serta analisa teknikal. Untuk waktunya akan diadakan di hari Kamis 14 Oktober 2021 atau hari ini pukul 12.00 sampai 13.00. Acara ini juga gratis untuk Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia, dan Bapak dan Ibu bisa langsung join via Zoom dengan link yang tertera di slide ini. Baik, terima kasih dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Baik, kita bisa langsung mulai untuk sesi tanya-jawab dengan pertanyaan pertama yang bisa kita mulai mengenai INKP dan juga BBTN.
Sebelumnya mungkin saya akan coba pilih dua emiten yang akan dibahas per masing-masing pertanyaan, sehingga mohon maaf bila tidak ada waktu yang cukup untuk menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama untuk INKP. Saat ini INKP sedang menguji level resisten ya 9.000, dan dengan adanya candlestick lebih cenderung kepada shooting star ya, menandakan adanya fase koreksi yang akan terjadi. Hal ini saya rasa cukup wajar mengingat level resisten yang sedang diuji saat ini berpeluang untuk menahan setidaknya sementara waktu pergerakan dari INKP. Namun kita masih bisa anggap itu sebagai hal yang wajar ketika INKP masih bergerak di atas dynamic support ya, atau kalau boleh saya gambarkan ilustrasinya, mungkin setidaknya INKP masih akan cenderung positif selama harga masih tertahan atau bergerak di atas level 8.175. Di sini saya melihat adanya klasik support yaitu yang dibentuk oleh bekas resisten sebelumnya, yang dengan ini kami rasa klasik support ini atau 8.175 adalah level penentuan apakah INKP masih masuk dalam fase bullish atau cenderung bergerak dan berpotensi membalikan pergerakan ke fase bearish. Jadi selama ini saya rasa uh, belum ada alasan untuk melepas INKP karena memang masih konsolidasi, dan saya rasa level resisten ini atau level 9.000 ini masih akan terus berpotensi diuji, dan jika melihat dari pola pergerakan yang saat ini sudah membentuk pola bullish awal dengan titik swing high ya yang sudah dicapai saat ini atau sudah dibentuk, yaitu membentuk pola yang cukup positif, menandakan adanya satu bullish reversal. Belum lagi memang dynamic resisten EMA 90 sudah dilampaui dan saat ini menjadi batas support, berpeluang menjadi batas support, sehingga kami rasa dengan pergerakan saat ini INKP dalam jangka menengah lebih cenderung akan masuk ke fase bullish dan masih dalam fase bullish sebelum nanti akhirnya ada satu pertanda fase bullish tadi sudah berakhir. Namun untuk saat ini kami bisa katakan fase bullish masih berpeluang untuk terjadi atau berpeluang untuk dilanjutkan kembali. Selanjutnya untuk BBTN. Untuk BBTN, pergerakan saat ini menguji level resisten di kisaran 1675 ya. Di sini ada level resisten 1675 di periode Juni, dan pencapaian level ini atau pencapaian resisten ini berpeluang untuk menahan sementara waktu pergerakan dari BBTN. Dan karena memang lonjakan harga yang sudah sangat signifikan yang terjadi di beberapa minggu kemarin, kami rasa untuk saat ini BBTN baiknya dijauhkan terlebih dahulu karena memang ada potensial koreksi yang akan terjadi. Namun untuk peluang koreksinya kami belum bisa begitu memastikan, namun secara ilustrasi jika kita gunakan Fibonacci retracement, dan mungkin setidaknya kalau kita bisa gunakan level klasik support ya yang dimiliki oleh BBTN sebelumnya, itu ada di kisaran 1475, tapi level ini sangat jauh jika kita bandingkan dengan level harga saat ini. Jadi jika harga memang turun di bawah atau ke level support tadi, saya rasa itu akan memberikan satu potensial downside yang sangat dalam. Dan saya rasa juga
dengan sentimen yang saya rasa untuk pasar saham kita masih belum begitu melihat ya, dan juga belum begitu membaca kekhawatiran inflasi atas kenaikan dari komoditas. Saya rasa selama ini masih terus bertahan, sentimen-sentimen positif ini, saya rasa BBTN juga tidak begitu berpeluang besar untuk menguji level supportnya kembali, karena ini sangat jauh sekali ya jika kita bandingkan harga terakhir atau closing price kemarin. Jadi dengan begitu kami rasa eh, kalaupun ada koreksi, saya rasa mungkin level terendah yang dimiliki oleh BBTN ada di kisaran 1580, atau di sini sempat beberapa kali terulang sebanyak 2 kali adalah level terendah yang paling dekat yang dimiliki oleh BBTN, dan ini bisa dijadikan level-level yang perlu dicermati ya untuk menandakan apakah BBTN ini akan cenderung bergerak di bawah atau bergerak menuju level dynamic support atau bahkan dynamic klasik supportnya atau tidak. Tapi yang jelas BBTN berpotensi untuk koreksi, dan kalaupun memang mau masuk ke saham ini, saya tidak sarankan untuk masuk di periode ini, dan ada baiknya untuk manfaatkan ketika ada koreksi. Itu akan lebih baik lagi. Selanjutnya Astra Agro Lestari ya, pergerakan dari teknikal Astra Agro Lestari untuk beberapa hari belakangan ini memang diikuti ya dengan volume perdagangan yang cukup melonjak signifikan, dan dari pergerakan harga saat ini AALI cenderung akan bergerak menuju level resisten yang dia miliki di kisaran 10.500. Dan kemarin juga sempat dicapai ya oleh harganya AALI sendiri 10.500 sebelum akhirnya closing price-nya ditutup di bawah. Saya rasa jika melihat adanya sentimen dividen ya, di sini ada pembagian dividen yang dimana ex-date-nya juga sudah berakhir di tanggal 12 Oktober kemarin, namun harga masih cukup positif. Ini memang disebabkan oleh fundamental dari CPO-nya sendiri yang kita lihat juga untuk perdagangan kemarin masih cenderung menguat ya, 3%. Dan outlook-nya dari beberapa analis dan juga khususnya analis di sektor perkebunan, melihat adanya potensi kenaikan dari tingkat ekspor atau permintaan negara-negara tujuan utama seperti India dan China di tengah tingkat produksi yang saat ini berpotensi tidak bisa mengimbangi adanya kenaikan permintaan tersebut, sehingga inventory dari dua negara seperti Malaysia dan Indonesia akan cenderung tertekan. Hal itu yang masih mendorong kenaikan dari harga CPO. Dan kalau kita melihat pergerakan dari AALI seperti ini, saya rasa memang ruang penguatannya akan lebih cenderung terbatasi ya, karena harga yang sudah hampir tembus atau mencapai level resisten, dan setelah level resisten itu ditembus atau dicapai, saya rasa akan ada satu fase konsolidasi atau koreksi sesaat, yang dimana kita belum begitu bisa membaca bagaimana resisten ini akan bekerja atau menahan laju pergerakan dari AALI, karena memang saat ini resisten itu baru saja dicapai atau baru saja diuji. Jadi kita belum tahu seberapa kuat resisten ini akan menahan laju pergerakan dari AALI. Untuk level yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu ya, kalau bisa kita sarankan atau bisa kita asumsikan terlebih dahulu dengan Fibonacci, mungkin selama Astra Agro Lestari masih bergerak di kisaran 9.950-an, atau kita bisa asumsikan sesuai dengan Fibonacci retracement, saya rasa itu masih cukup positif. Dan kalau bisa kita lihat ya untuk level support, jika Bapak dan Ibu bisa cermati, sebenarnya AALI ini punya bottom yang cukup kuat menahan pergerakan AALI dalam jangka waktu pendek.
Di sini time frame-nya coba bisa saya kotaki dan Bapak dan Ibu bisa langsung cermati saja level atau pergerakan dalam kotak tersebut sehingga bisa ditemukan level support ada di kisaran 9.750. Ini adalah level yang 2 kali diulang oleh pergerakan harga ALI dan cenderung bisa menahan laju pelemahannya. Jadi dengan begitu level 9.750 dalam jangka pendek saya rasa akan cenderung menahan pergerakan dari ALI dan kalaupun memang ada koreksi di perdagangan selanjutnya, selama harga masih tertahan di atas 9.750 saya rasa akan baik-baik saja atau ALI bisa melanjutkan tren atau fase bullish-nya kembali. Selanjutnya untuk Unilever, bagaimana dengan UNVR yang sudah meningkat beberapa hari belakangan? Oke, untuk saat ini juga Unilever masih menguat ya 0,95%, dan ini saya rasa akan lebih cenderung terbatasi dan peluang untuk kembali melanjutkan penguatannya saya rasa akan cenderung tertahan untuk sementara waktu karena resisten yang sudah ditembus saat ini ada di kisaran 5.250 sehingga ada baiknya jika harga sudah tembus ataupun mencapai level resisten, kita sebagai trader perlu mewaspadai adanya fase konsolidasi atau koreksi yang akan terjadi. Namun untuk jangka menengah, apakah UNVR ini sudah masuk ke fase bullish reversal atau tidak? Kami rasa kita bisa gunakan asumsi awal ya, selama Unilever masih bergerak di batas atas, di batas bawah ya. Kalau di sini kita bisa gunakan mungkin sesuai level Fibonacci 0,382 dari kisaran 4750 sampai 4740 karena di sini ada fase koreksi sesaat selama sehari dan selanjutnya harga dilanjutkan atau harga menguat. Jadi koreksinya atau rentang koreksinya tertahan di atas atau di kisaran 4.740 sampai 4.750 dan dengan begitu kami rasa untuk asumsi awal level ini bisa dijadikan level support. Karena memang klasik supportnya untuk Unilever ini sangat jauh ya, ada di kisaran 4.480. Jadi kalau kita bisa asumsikan level supportnya yang mungkin akan dicapai oleh Unilever, saya rasa iya dengan katalis yang menyelimuti IHSG untuk saat ini ya, kita belum bisa dan kita masih melihat IHSG atau para pelaku pasar masih optimis dengan kondisi pasar saham kita. Saya rasa Unilever masih bisa tertahan di atas level tersebut dan tidak begitu jauh meninggalkan level supportnya. Kecuali nanti kita bisa lihat adanya indikasi awal ya, ketika misalkan inflasi tiba-tiba melonjak, kemudian pemerintah mengeluarkan realisasi ya dari APBN tahun ini dengan anggaran subsidi yang mungkin kalaupun Indonesia merasakan juga adanya dampak kenaikan komoditas sehingga menaikkan juga biaya untuk pengadaan komoditas-komoditas energi, saya rasa dua dua indikator tersebut bisa kita cermati kalaupun ada kenaikan atau lonjakan yang cukup signifikan. Jadi dengan begitu kami bisa mulai berhati-hati dan mengindikasikan atau bisa mensinyalkan adanya Indonesia yang mulai terpengaruh adanya kenaikan harga komoditas. Namun untuk saat ini dengan kondisi dan data ekonomi saat ini kami rasa Indonesia masih belum merasakan adanya lonjakan harga komoditas tersebut. Mengingat kita juga sebagai net eksportir di dua komoditas, baik itu batu bara dan juga CPO. Walaupun di migas atau minyak dan gas kita masih termasuk net importir. Selanjutnya, TINS dan juga Medco. Timah di perdagangan hari ini terlihat melemah ya, tipis 0,05. Bagaimana dengan pergerakan dari emiten ya? Untuk saat ini TINS bergerak positif walaupun masih cukup tipis ya, mengindikasikan adanya pergerakan yang
lebih cenderung positif. Saya rasa untuk teens dengan pengulangan sebanyak 2 kali ya, di sini ada fase di mana harga koreksi selama 3 hari dan dilanjutkan dengan penguatan. Dan untuk saat ini juga yang saya kotakkan untuk kotak kedua ini adalah fase koreksi sesaat yang terjadi di teens dan kemudian harga dilanjutkan dengan pola inverted hammer. Jadi kami rasa mungkin untuk teens sebenarnya punya peluang untuk kembali uji level resisten ya. Dia punya level resisten di kisaran 1.700 ya, yang sudah dilampaui oleh harga di perdagangan periode 11 Oktober. Namun setelah itu memang harga cenderung tertahan. Jadi untuk pergerakan selanjutnya kami rasa teens ini masih berpotensi untuk menguji level resisten kembali di 1.700. Sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat ya apakah 1.700 ini masih bisa dilanjutkan atau tidak, karena berhubung resisten sudah dicapai oleh teens, kami rasa ketika harga mencapai level resisten tadi 1.700 akan ada satu fase konsolidasi atau koreksi ya, selama harga timahnya sendiri juga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya untuk Medco Energi, bagaimana dengan pergerakannya di tengah harga minyak yang saat ini sedang terkoreksi sesaat. Untuk Medco, kami rasa juga kecenderungan dari pola pergerakannya akan mengalami koreksi yang sesaat dan cenderung bergerak atau terjadi dalam jangka atau rentang yang pendek, sehingga ketika ada koreksi yang terjadi di Medco, kami rasa ini bisa dimanfaatkan untuk spekulasi beli, spekulatif buy untuk Medco. Dari sentimen sendiri atau dari kondisi harga minyak dunia, kami rasa dengan adanya pernyataan dari beberapa negara penghasil minyak dunia ya yang tergabung ke dalam OPEC Plus, sampai saat ini mereka belum mengindikasikan adanya penambahan kapasitas produksi, sehingga dengan adanya demand yang saat ini terus memuncak dan tingkat produksi yang sampai saat ini kita bisa katakan belum akan dinaikkan oleh anggota OPEC Plus, saya rasa itu akan mendorong harga minyak untuk meningkat lebih tinggi lagi ke depannya. Terkecuali nanti di tengah jalan ada kesepakatan atau pertemuan OPEC Plus selanjutnya dan menyepakati adanya penambahan kapasitas produksi. Hal itu kami rasa akan memberatkan harga minyak dunia dan akan cenderung koreksi, begitu juga dengan harga emiten-emiten, harga saham emiten-emiten yang related dengan minyak dunia. Namun untuk saat ini dengan sentimen tersebut dan belum adanya sentimen negatif untuk harga minyak, saya bisa sarankan untuk spekulatif buy, dan Medco bisa dijadikan pilihan trading jangka pendek dengan strategi taking profit. Kami rasa kalaupun Medco ini punya level klasik resisten ada di kisaran 760 ya. Tapi kalaupun level yang lebih moderate, kami rasa level kisaran 655 ini bisa dimanfaatkan untuk taking profit sesaat. Karena di sini ada level bekas support yang sudah ditembus dan setelah itu kami rasa level support ini masih bisa dijadikan target price selanjutnya untuk Medco Energi. Karena di sini mungkin secara Fibonacci kita bisa atau belum bisa menggambarkan ya cukup jelas sebenarnya harga ini mau bergerak ke arah mana, namun dengan adanya level klasik support dan resisten atau bekas support yang dimiliki oleh Medco, kami bisa atau Bapak dan Ibu bisa gunakan sebagai level kayak taking profit. Selanjutnya untuk Java dan PNBN bagaimana? Java Confit bagaimana dengan pergerakannya? Saya rasa Java masih mengindikasikan adanya bullish trend atau sinyal bullish yang masih berpotensi untuk berlanjut. Di sini ditandai dengan harga yang rebound di atas level dynamic support EMA 90 hari. Dan untuk polanya sendiri, Java masih membentuk pola bullish yang cukup baik ya.
belum 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 di belum dirusak oleh harganya sendiri. Selama Java ini memang belum tembus level 1765, tren bullish ini masih akan terus berlanjut. Atau setidaknya Java masih tertahan di atas level EMA 90 atau dynamic support-nya ya, dynamic support EMA 90, Java saya rasa masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi dengan begitu, dengan adanya rebound di kisaran EMA 90, dan secara Fibonacci mungkin kita bisa sarankan level 1905 ini sudah sempat dicapai ya oleh harga. Nah, dan kemudian kalaupun ada pengulangan level resisten, ini ada di kisaran klasik resisten 1990, atau level resisten yang sempat dicapai oleh Java sebanyak 2 kali, dan dengan adanya pemantulan di atas EMA 90, kami rasa level resisten tadi 1990 berpotensi untuk kembali dicapai oleh Java. Akan lebih valid lagi jika harga perdagangan hari ini ditutup di atas EMA 13 atau setidaknya di atas kisaran harga 1860. Ketika harga saat ini ditutup bullish, kami rasa dan ditutup di atas harga di atas rata-rata 13 harinya, saya rasa ini mengindikasikan adanya keberlanjutan dari fase bullish jangka pendek ataupun bullish jangka menengah yang sudah dibentuk oleh Java itu sendiri. Selanjutnya untuk Banpan Indonesia, kami lebih melihat PNBN ini masih masuk ke dalam fase bearish jangka panjang. Dan untuk saat ini juga harga masih tertahan di atas level resisten terdekat ya, di kisaran 795. Kami rasa jika PNBN ini tidak bisa tembus lagi level 795, ini akan membentuk pola lower high ya. Ini adalah high yang bisa kita tarik dulu titik awalnya, dan di sini adalah titik high yang selanjutnya. Jadi polanya lower high ini, kalaupun harga tidak bisa tembus di atas level 795 atau bisa tembus level kisaran 815, saya rasa bearish trend-nya ini masih akan terus terjadi ya. Jadi karena polanya masih seperti ini, dan sepertinya EMA 90 masih akan menjadi dynamic resisten kuat untuk menahan laju pergerakan dari PNBN. Saya rasa di level-level saat ini tidak baik untuk masuk ke PNBN dan potensial downside-nya akan lebih besar. Jadi kita tidak sarankan untuk masuk ke PNBN. Selanjutnya tolong bahas potensi BRIS dan CTRA. Bank Syariah Indonesia, potensinya seperti apa dari segi teknikal? Kami rasa jangka menengahnya potensinya masih cenderung negatif ya, Bapak dan Ibu. Karena di sini ada harga yang tertahan di bawah atau di bawah level EMA 90. Ketika harga mencapai dynamic resistance tadi, EMA 90, harga cenderung kembali bergerak melemah. Dengan begitu, kami rasa BRIS masih kurang begitu menarik jika kita lihat pergerakannya yang masih cenderung dalam fase bearish. Dengan juga pengulangan level support ya di kisaran 2000, ini sudah diulang sebanyak 2 kali. Jadi kami rasa level 2000 ini masih akan berpotensi untuk dicapai kembali sebelum nanti akhirnya BRIS bisa menentukan apakah support ini sudah tidak valid lagi sehingga harga cenderung turun atau masih bisa menahan pergerakan atau pelemahan dari BRIS. Yang jelas untuk saat ini kami tidak bisa sarankan untuk, atau kami tidak cenderung untuk menyarankan masuk ya, karena tingkat spekulatif dan juga tingkat potensial downside-nya masih sangat terbuka lebar ya, masih dimiliki oleh si BRIS ini. Selanjutnya untuk CTRA ya, bagaimana pergerakan dari CTRA? Saya rasa konsolidasi yang sudah terjadi beberapa hari kemarin ini masih cukup positif karena ditandai dengan harga yang masih tertahan di atas level 1005 atau level resistennya.
Jadi selama harga masih tertahan di atas level resisten, konsolidasinya masih cukup wajar atau koreksinya masih bisa kita anggap sebagai koreksi yang wajar atau koreksi yang sesaat. Jadi begitu, koreksi atau konsolidasi ini bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu untuk masuk atau cicil beli. Namun untuk saat ini CTRA lebih cenderung untuk bergerak menguat ya. Untuk pergerakan CTRA, kami rasa masih akan cenderung bullish dan melanjutkan tren bullish jangka menengahnya dengan target price di kisaran 1110. Yang berpotensi untuk diuji ini adalah level pertama yang bisa Bapak dan Ibu cermati sebelum nanti akhirnya CTRA bisa menentukan lagi ya apakah harga bisa tertahan di kisaran level 1110 atau kembali menguji level supportnya, karena saat ini mungkin bisa dikatakan level resisten yang dimiliki CTRA ada di kisaran 1070 ya. Seperti itu. Jadi masih bisa dan masih layak untuk cicil beli untuk CTRA. Saham BBRI dan BMRI apakah akan naik terus? BBRI apakah bisa naik terus atau masih akan terus menguat? Kami rasa ya setelah gap yang ditutup ya oleh BBRI, di sini ada level gap dan sudah ditutup sebenarnya oleh harga. Kemudian juga resisten sudah ditembus ya sebelumnya, sebelum akhirnya gap sudah ditutup. Kami rasa BBRI masih punya potensi untuk kembali bergerak mendekati level resisten 4390 dengan asumsi bahwa BBRI punya potensi untuk koreksi dalam jangka waktu pendek. Karena di sini terlihat ya dari awal tren ini BBRI memang cenderung koreksi dan terjadi koreksi dalam jangka waktu yang pendek, mungkin kisaran 1-2 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan fase penguatan kembali. Jadi kalaupun BRI saat ini melemah, saya rasa ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk cicil beli atau masuk jika Bapak dan Ibu belum punya posisi di saham BBRI. Dengan asumsi kami, BBRI kembali berpotensi menguji level resisten 4390. Jadi seperti itu ya. Untuk resisten yang dimiliki oleh BBRI yang menunjukkan trennya ya, ini sudah ditembus. Jadi kami rasa untuk bearish trennya saat ini sudah berakhir ya, bisa dikatakan karena untuk saat ini BBRI berpotensi membentuk pola higher high atau swing high yang lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Selanjutnya BMRI juga bagaimana pergerakannya, apakah masih bisa naik terus atau tidak? Setelah pencapaian level resisten yang sudah dicapai ya di kisaran 6.850, saya rasa BMRI ada baiknya kalau Bapak dan Ibu ingin masuk ke BMRI memang manfaatkan ketika ada koreksi ya. Jadi lebih baik memang lebih bijak lagi dan tidak terburu-buru untuk masuk ke BMRI. Walaupun kami lihat di sini BMRI masih punya potensi untuk menguji level resisten kembali di 7450 atau level resisten yang memang dimiliki oleh BMRI atau level tertinggi yang terjadi sepanjang tahun ini. Dan dengan begitu kami rasa level pasca pandemi ya atau pasca COVID-19 gelombang pertama yang ada di level 7.450 dengan pengulangan perbaikan dari penanganan COVID saat ini juga, kami rasa BMRI punya potensi dan masih berpeluang untuk kembali bergerak di kisaran level pre-pandemi atau sebelum pandemi setidaknya, bahkan di tahun 2019 terlihat BMRI memang bergerak di rentang kisaran 8.000 sampai 7.000. Jadi dengan begitu dan dengan anjloknya harga yang sudah terjadi di tahun kemarin,
Saya rasa potensial penguatannya untuk BMRI masih akan terbuka lebar dan kembali bergerak di rentang harga pra-pandemi. Selanjutnya Era dan Pakuwon. Pergerakan dari era Jaya Swasembada Tbk lebih cenderung masuk ke fase bisa dikatakan masih cukup sideways ya. Jadi di sini era ini punya level support di kisaran 550 dengan tingkat atau level swing high-nya ini selalu membentuk titik yang terendah. Namun untuk saat ini atau di jangka waktu yang lebih pendek, era masih tertahan juga di atas atau di bawah level resisten 635. Jadi dengan begitu kami rasa trennya masih akan cenderung negatif ya, walaupun dari tren line bawah ini menunjukkan adanya signal positif. Adanya pengulangan swing low yang lebih tinggi dari swing low sebelumnya, namun dari titik swing high-nya belum menunjukkan adanya higher high atau titik tertinggi yang bisa dilampaui oleh harga era. Jadi dengan begitu kami rasa ini masih ada baiknya dicermati terlebih dahulu ya yang diperhatikan karena memang fase ini masih membentuk fase yang belum bisa menentukan apakah era ini masuk ke dalam fase bullish atau kembali melanjutkan fase bearishnya. Selanjutnya untuk Pakuwon, kami rasa Pakuwon saat ini masih bergerak dalam rentang koreksi yang wajar. Dikarenakan kalau asumsi saya, Pakuwon ini punya level support cukup kuat di 495 atau mungkin 496 ya. Ini adalah level support yang sebelumnya dimiliki oleh Pewon sebelum akhirnya ditembus oleh harga. Dan bekas support tadi sebenarnya masih bisa digunakan sebagai titik support kuat ya, yang bisa dijadikan acuan. Jadi selama P1 masih bergerak di atas 496, saya rasa koreksinya masih cenderung wajar, dan saat ini ya stokastik lebih cenderung memberikan signal yang positif ya, dimana kalau kita lihat sebelumnya memang di area mendekati area over sold ini, P1 juga sempat mengalami pergerakan yang golden cross dari stokastiknya, dan harga setelah itu cenderung mengalami penguatan. Jadi manfaatkan ketika ada pelemahan di Pakuwon untuk buy on weakness ya, atau untuk masuk dan memiliki posisi kembali di P1 dengan target price selanjutnya ada di kisaran level resisten 546. Level resisten yang belum dicapai untuk saat ini, namun dengan pergerakan saat ini, potensi P1 untuk bergerak sangat besar. Bagaimana saham Gudang Garam dan BBNI? Bagaimana pergerakan Gudang Garam? Saat ini tes level resisten ya, dynamic resisten EMA 90 hari. Kalau dari candlestick, saya lebih cukup suka ya dengan pola ini, atau pola masuk ke dalam jenis bullish belt hold. Dengan begitu, sebenarnya GGRM ini masih punya potensi untuk kembali menguat. Selama memang Gudang Garam ini bergerak di atas dynamic resistennya EMA 90. Kalaupun penutupan perdagangan atau closing price hari ini ditutup kembali di bawah EMA 90, saya rasa baiknya untuk dijauhkan dulu atau dicermati ya. Jadi mungkin begini, kalau untuk ilustrasi ya, level harga yang bisa kita gambarkan, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, ada di kisaran 34.125 ya. Kalaupun harga itu tembus di bawah level 34.125, saya rasa Gudang Garam perlu diwaspadai atau perlu dijauhkan. Karena signal awal ini sebenarnya menunjukkan adanya fase bullish yang bisa berlanjut. Tapi kalau harga hari ini dan hari selanjutnya
tidak menunjukkan signal keberlanjutan bullish atau bahkan turun lagi di bawah level dynamic resistance, dynamic support tadi yang saya sebutkan, dynamic support EMA 90, saya rasa fase jangka pendek ataupun jangka menengah perlu dikhawatirkan, karena memang potensinya dengan begitu tidak ada signal bullish. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, BBNI. Pergerakannya memang masih terus signifikan dan terus menguat. Jadi kami rasa dengan pencapaian level resisten 6750, ada baiknya kalaupun belum punya saham BBNI, bisa ditahan dulu, jangan langsung buru-buru beli, karena level resisten yang sudah dicapai ini berpotensi untuk menahan pergerakan dari BBNI dan cenderung akan mengalami fase konsolidasi atau koreksi sesaat. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum punya, kita tidak sarankan dulu untuk buru-buru beli, dan kalaupun sudah punya, memang jelas sekali Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk taking profit. Selanjutnya, pergerakan untuk Astra Internasional dan juga perusahaan gas negara. Astra Internasional saat ini ya, kebetulan di perdagangan hari ini Astra Internasional bergerak membentuk pola shooting star, sehingga dengan begitu kami bisa sarankan untuk tahan dulu dan manfaatkan kalaupun ada pelemahan yang terjadi di hari selanjutnya. Kalaupun memang sampai penutupan perdagangan, Astra Internasional ini masih bergerak dan membentuk pola shooting star. Jadi ada baiknya untuk tahan dan cermati kalaupun ada pergerakan atau pelemahan yang masih terjadi di hari selanjutnya, bisa kembali masuk ke saham Astra Internasional. Bagaimana dengan jangka menengahnya, trennya, kami rasa tren Astra Internasional ini masih dalam fase bullish, walaupun memang kita ketahui harga sudah sangat signifikan bergerak menguatnya, sehingga ada potensi untuk koreksi, dan sangat terbuka lebar untuk koreksi yang terjadi di saham Astra Internasional. Dengan begitu kita bisa asumsikan untuk trade buy-nya di Astra Internasional ini, level pertama ada di kisaran 6.125, untuk level yang dicermati ya, dan level selanjutnya mungkin ada di kisaran 5.900. Ini adalah level atau dua level yang bisa dicermati untuk kembali masuk ke saham Astra Internasional. Tinggal disesuaikan dengan strategi dan juga tingkat resiko yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk perusahaan gas negara, bagaimana dengan Pegas? Kita bisa lihat ya, Pegas ini sudah mendekati level resisten 1550. Yang saya bulatkan ini adalah resisten sebelumnya yang dimiliki oleh Pegas. Dan saat ini harga mencapai level tersebut. Sudah mencapai ya di perdagangan tanggal 12 Oktober kemarin. Dan dengan begitu kami rasa akan cenderung mengalami koreksi dan cenderung akan tertahan ya. Sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat apakah koreksi ini masih dalam batas wajar atau dalam rentang yang cukup sementara, atau memang pencapaian level resisten ini menjadi titik akhir dari pergerakan atau bullish trend yang dimiliki oleh Pegas. Selama Pegas masih bergerak di atas 1410 ya, atau level terendah yang dimiliki oleh Pegas di fase konsolidasi atau di fase koreksinya. Yang saya kotaki ini adalah fase koreksi yang terjadi di saham Pegas. Jadi level terendahnya ada di kisaran 1410. Selama harga masih tertahan di 1410, kami rasa Pegas masih akan berpeluang melanjutkan penguatannya. Beda halnya ketika harga koreksi atau mengalami konsolidasi dan bergerak di bawah level 1410 atau tembus level tadi, ada baiknya untuk dicermati dan dijauhkan terlebih dahulu, karena klasik support ini cukup jauh ya, ada di kisaran 1280. Selanjutnya target Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat. Target Mika terdekat di level berapa? Kami rasa Mika saat ini tertahan ya, sebelumnya di level atau di atas level 2200.
Namun yang perlu diperhatikan, Mika punya dynamic resisten EMA 24 yang bisa menahan pergerakan atau penguatan dari Mika. Jadi dynamic resisten ini sebenarnya cukup mengganggu ya pergerakan dari Mika, yang dimana memang behavior dari investor ataupun trader nyatanya memang menilai atau menilai saham Mika ini masih di bawah atau di atas atau di kisaran level EMA 24 atau rata-rata 24 hari. Jadi dengan level harga yang tertahan di atas di bawah dynamic resisten tadi, ada baiknya posisi saat ini tidak bisa dimanfaatkan untuk masuk terlebih dahulu ya. Target price-nya di harga berapa? Saya rasa kalaupun ada penguatan yang akan terjadi di Mika dengan asumsi kita ya, ilustrasi dari Fibonacci, mungkin setidaknya Mika punya target price di kisaran 2360. Ini adalah target price yang kami rasa masih memiliki peluang untuk dicapai oleh Mika, walaupun memang ketika harga tembus level dynamic resisten tadi yang 24, harga selanjutnya akan cenderung kembali bergerak di bawah level dynamic resisten tadi. Jadi setidaknya level tersebut bisa dimanfaatkan kalaupun memang tingkat risiko lebih moderate, ada di kisaran 2330 sampai 2340. Ini adalah target price yang mungkin dan masih berpeluang ya untuk dimiliki atau untuk dicapai oleh Mika. Namun jangka menengah saya tidak sarankan untuk masuk. Selanjutnya bagaimana dengan saham agro ya? Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga, sayangnya untuk saat ini agro tembus level dynamic resisten EMA 90, dan kemudian agro juga sudah tembus level support, dia punya level support di kisaran 1965, jadi adanya pencapaian ya, atau penembusan dua level resisten tadi, ini menandakan adanya fase bearish reversal dan mengakhiri fase bullish yang terjadi di beberapa bulan atau di beberapa waktu terakhir. Dengan begitu, kami tidak sarankan untuk masuk ke saham agro, dan kalaupun ada satu rebound ya, technical rebound yang terjadi di agro, kami rasa akan cenderung sementara ya, atau bersifat temporer aja. Dengan potensial upside ya, kalaupun ada fase konsolidasi atau fase pembalikan arah atau rebound, untuk target price-nya mungkin ada di kisaran 1240, atau mungkin level support-nya kembali ya di 1960 ini sebelumnya mungkin bisa diuji dulu oleh harga agro. Jadi begitu, karena adanya level atau pergerakan atau ruang pergerakan yang sudah terbatasi atau sudah menipis, saya rasa tidak begitu layak ya kalau kita ingin bet atau kita bisa katakan bertaruh di agro ini. Potensial downside-nya sangat besar dengan potensial upside yang terbatasi atau cenderung tertahan. Kurang begitu berharga untuk diperjuangkan sepertinya. Oke, mungkin berhubung waktu sudah menunjukkan 9.35, kami rasa berakhir juga untuk Philip Morning Market Call edisi hari ini, 14 Oktober 2021. Terima kasih atas segala perhatian dan juga atensi dari Bapak dan Ibu semua. Kami ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di tiap paginya, dimulai pukul 8.30 sampai 9.30. Dan pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap join di Philip Morning Market Call selanjutnya, karena akan ada pembahasan dan juga update perkembangan dari kondisi ekonomi, kemudian harga atau pasar saham dunia, dan termasuk juga pasar saham Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan tetap sehat selalu. Selamat pagi.